Terungkap tabiat asli Agus Buntung, ternyata bukan kali pertama buat ulah. Ternyata kasus pemerkosaan terhadap mahasiswi bukanlah ulah pertama yang dibuat IWAS alias Agus Buntung, 21. Tak sepolos kelihatannya, kelakuan Agus Buntung ternyata sudah berkali-kali membuat orang resah. Belakangan, kasus yang menjerat Agus Buntung itu juga disorot pihak kampus tempat Agus menimba ilmu. Seorang dosen yang jadi pembimbing Agus Buntung mengurai cerita mengejutkan soal perangai buruk Agus. Ternyata selama ini Agus kerap membuat pihak kampus resah dengan ulahnya. Karenanya dosen pembimbing akademik, PA, bernama I. Maderia Taurisia Armayani tak heran jika Agus Buntung ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerkosaan oleh Polda NTB. Tak hanya dosen, pemilik homestay juga memberikan kesaksian mengejutkan. Ia mengungkap kelakuan Agus Buntung di homestay-nya yang ternyata sudah dilakukan berkali-kali. Dilansir tribunnewsbogor.com dari laman kompas.com, Agus Buntung rupanya pernah memfitnah sang dosen. I. Maderia mengaku pernah didatangi pihak dinas sosial karena dilaporkan oleh Agus Buntung. Agus ini berbohong, saya selaku dosen PA dianggapnya, Agus tidak menginginkan dia kuliah. Padahal tidak dalam cerita konteks itu, ujar I. Maderia. Fakta sebenarnya yang terjadi adalah I. Maderia meminta agar Agus membayar uang kuliah tepat waktu. Diungkap sang dosen, Agus sejatinya adalah penerima beasiswa KIPKA dari pemerintah. Tiap tahun Agus mendapatkan uang beasiswa sebesar 13 juta rupiah, sementara biaya UK-nya hanya 900 rupiah ribu per semester. Namun Agus tak kunjung membayar UKT tepat waktu. Karenanya, I. Maderia pun membantu Agus dengan cara membuka sistem pembayaran yang sudah ditutup, tapi Agus masih diberi kesempatan. Tapi rupanya, niat baik I. Maderia itu disia-siakan Agus. Saya telepon ibunya, Agus, selama 3 hari waktu itu. Ternyata tidak ada upaya dari Agus maupun ibunya untuk membayar, imbuh I. Maderia. Lantaran hal tersebut, I. Maderia tak menggubris saat Agus kembali minta keringanan untuk membayar UKT. I. Maderia juga ogah meminjami uang kepada Agus karena pembayaran UKT sudah tidak bisa lagi dilakukan. Gara-gara hal itu, Agus pun tidak lagi menerima beasiswa KIPKA sehingga harus membayar UKT dari biaya sendiri. Hal tersebut yang membuat Agus mengadukan dosennya kepada dinas sosial. Tak cuma berkonflik soal UKT, Agus juga kerap berbohong perihal absensi kehadiran. Diceritakan oleh Ria, Agus sebenarnya tidak pernah masuk kelas di awal perkuliahan. Tapi di absensinya, Agus tercatat hadir di sebuah mata kuliah. Atas semua tingkah meresahkan Agus tersebut, I. Maderia sebagai dosen tak heran lagi jika mahasiswanya itu kini terjerat kasus hukum. Hingga kini pihak kampus masih berdiskusi guna penindakan terhadap Agus yang telah berstatus sebagai tersangka. Tak cuma dosen, pemilik homestay tempat Agus Buntung diduga meruda paksa korbannya juga baru-baru ini bersuara. Dikutip tribunnewsbogor.com dari postingan akun Instagram media viral Lombok, pemilik homestay di kawasan Selaparang, Kota Mataram bernama Sinta mengurai cerita mengejutkan soal perangai Agus. Ternyata Sinta kerap melihat Agus Buntung membawa wanita dalam 1 bulan terakhir. Bahkan kata Sinta, Agus selalu membawa wanita berbeda-beda setiap hari. Dia, Agus, setiap hari dengan orang yang berbeda, bukan satu orang, besok datang lain, besok lain, kata Sinta. Lebih lanjut diungkap Sinta, dalam sehari Agus bisa membawa 2 hingga 3 wanita berbeda ke penginapan. Kesaksian Sinta itulah yang akhirnya memberatkan Agus Buntung terkait kasus dugaan pelecehan seksual terhadap mahasiswi berinisial Ma. Bahkan kabar terbaru menyebut total wanita yang mengaku pernah dilecehkan oleh Agus adalah 13 orang. Jumlah yang menyampaikan ke kami, ditotalkan dengan yang di BAP itu ada 13 totalnya, wanita mengaku dilecehkan Agus. Jumlah anak yang mengaku dilecehkan Agus, yang sudah terkonfirmasi 2, bertemu dengan orang tua dan anaknya. Tapi ada satu informasi lagi yang disampaikan oleh masyarakat. Ada satu lagi, anak korban, kata Ketua Komisi Disabilitas Daerah, Joko Jumadi. Diungkap oleh Joko, di antara 13 terduga korban Agus Buntung, ada yang masih di bawah umur. Khusus untuk korban anak, Agus disinyalir punya modus berbeda. Sebagian besar sama, korban bercerita soal modus Agus Buntung. Cuma ada satu korban yang anak itu modusnya, pelaku itu menjadi pacar Agus Buntung. Kemudian terjadi pelecehan seksual untuk anak-anak, imbuh Joko Jumadi. Modus Agus Buntung ruda paksa mahasiswi, korban diminta sucikan diri. Modus Iwayan Agus Suartama, 21,
atau Agus Buntung meruda paksa korban seorang mahasiswi di Mataram, NTB terungkap. Kasus ruda paksa ini viral sejak beberapa hari terakhir, bahkan disorot anggota DPR serta pengacara Hotman Paris karena dinilai tak masuk akal. Agus Buntung, seorang penyandang disabilitas tanpa dua tangan, bisa jadi tersangka ruda paksa. Melalui pendampingnya, Ade Latifah Fitri, korban mengungkapkan, pelaku dan korban merupakan dua orang yang sebelumnya tidak pernah saling bertemu. Jadi benar-benar, baru pertama kali bertemu di Taman Udayana. Si korban sedang nongkrong-nongkrong mencari udara segar, tiba-tiba dihampiri si pelaku ini, tutur Ade, pada Tribun Lombok via telepon, Minggu, tanggal 1 Desember tahun 2024. Ia menuturkan, pada saat awal bertemu semua berjalan normal. Tersangka mengajak si korban berkenalan dan mengajak ngobrol, kemudian menanyakan tentang identitas korban. Tapi kemudian ada satu momen, di mana si pelaku ini dengan sengaja mengarahkan korban agar melihat ke satu arah, ke arah utara dari tempat duduk korban. Di mana di arah utara itu ternyata ada sepasang kekasih yang sedang melakukan aktivitas seksual, tutur Ade, dari komunitas Senyumpuan yang mendampingi korban. Tersangka dengan sengaja menunjukkan sepasang kekasih sedang melakukan aktivitas seksual di ruang publik, Taman Udayana, sehingga korban menjadi kaget. Akhirnya korban ketakutan dan dia menangis. Nangisnya korban itu kemudian dijadikan sebagai cara si pelaku untuk membawa korban berpindah tempat. Jadi yang awalnya ngobrol di bagian depan, jogging track, di pinggir jalan banget, akhirnya diajak pindah ke belakang yang sepi, tidak ada orang, tidak ada CCTV, tuturnya. Dalam perjalanan ke bagian belakang, tersangka mulai menanyakan hubungan korban dengan mantan-mantannya. Kamu pernah ya melakukan ini? Makanya kamu nangis ya, blah, blah, gitu, kata Ade, menirukan perkataan tersangka untuk mengintimidasi korban. Artinya, tersangka saat ini mengulik personal si korban. Baru kemudian si korban mulai merasa sedang dicari tahu kelemahannya dan sedikit terintimidasi. Tersangka rupanya sudah tahu banyak tentang hubungan dirinya dengan mantan-mantannya. Sampai akhirnya si pelaku, tersangka, bilang ke korban, kamu harus mensucikan diri dari dosa-dosamu di masa lalu dengan cara kamu harus mandi bersih, ungkap Ade, dari pengakuan korban. Korban saat itu sempat menolak untuk melakukan ajakan mandi bersih. Tetapi tersangka, pria difabel, mengancam korban. Dia akan menyebarkan aib korban kepada semua orang. Dia, tersangka, bilang, kamu itu sudah terikat sekarang sama saya. Saya sudah tahu segala hal tentang kamu. Saya akan laporkan semua itu ke orang tuamu, ungkapnya. Korban saat itu dalam kondisi tidak stabil, pikirannya tambah ketakutan. Sehingga korban terpaksa mengikuti permintaan pelaku. Akhirnya korban yang sedang dalam kondisi banyak pikiran merasa ketakutan dengan ancaman pelaku, akhirnya mengiyakan ajak pelaku dibawa ke homestay dengan dalih untuk membersihkan diri, ungkapnya. Korban mengakui homestay tersebut dibayar sendiri oleh korban. Tapi saat itu dia dalam kondisi terancam dan disuruh oleh tersangka. Bukan secara sukarela memberi uang untuk membayar homestay. Korban mengaku ketakutan, karena jika kabur korban pasti dikejar karena ada interaksi pemilik homestay dengan si pelaku, ujar Ade. Akhirnya di homestay tersebut, tersangka melancarkan aksinya meruda paksa korban yang saat itu dalam kondisi tertekan dan terancam. Ade Latifah juga mengungkapkan, korban saat itu dalam posisi tidak bisa berbuat apa-apa karena secara psikologis tertekan. Bahkan sampai saat ini korban masih menyalahkan dirinya. Lebih parahnya lagi, korban yang melapor saat ini justru kembali menjadi sasaran karena dianggap dia yang bersalah. Apalagi sangat sulit melawan logika publik, di mana seorang disabilitas tidak bisa melakukan kejahatan seksual. Korban, kata Ade, sampai menutup akun media sosialnya karena tidak ingin mendengar hal-hal yang akan membuatnya semakin disalahkan. Korban saat ini hanya ingin ada orang yang percaya sama dirinya, ujar Ade, selaku pendamping.